Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya mencoba menjelaskan cara pengisian SKP format terbaru tahun 2022 berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Permenpan ini telah disahkan pada bulan Februari tahun 2022 dan saya kali pertama ini menyusun SKP. Saya merupakan CPNS tahun 2022 sebagai tenaga administrator kesehatan ahli pertama di Satker RSUP Dr. Johannes Lemena Ambon. Di bulan Juli tahun 2022 ini semua Satker di bawah Kementerian Kesehatan harus menyelesaikan pengisian SKP format terbaru. Format kali ini berbentuk Excel, di mana dalam format ini ada beberapa sheet. Namun untuk pengisian sasaran kinerja, tidak semua sheet ini diisi di awal. Hanya ada 3 yang akan kita isi. Sheet yang pertama yang harus kita isi adalah sheet 2.3. Sheet ini matriks pembagian peran dan hasil. Matriks pembagian peran dan hasil ini disusun mulai dari pimpinan tertinggi. Kalau di sini saya di Rumah Sakit Dr. Johannes Lemena Ambon dimulai dari direktur utama, kemudian di bawahnya ada direktur pelayanan medik, keperawatan dan penunjang, dan di bawahnya ada direktur keuangan dan umum. Selanjutnya di bawahnya ada koordinator, subkoordinator, terus hingga kepada saya sebagai tenaga adminkes di bawah subkoordinator pelayanan keperawatan rawat jalan. Di sini berdasarkan peran dan hasil ini adalah penjabaran dari rencana strategis yang ingin dicapai Satker atau Rumah Sakit Dr. Johannes Lemena Ambon. Karena saya bertugas di adminkes keperawatan, jadi peran dan hasil diturunkan dari direktur pelayanan medik, keperawatan, dan pelayanan penunjang. Selanjutnya turun ke koordinator pelayanan keperawatan Pak Samuel, dan selanjutnya turun ke subkoordinator pelayanan rawat jalan Ibu Yanti, hingga sampai kepada saya sebagai tenaga yang ada di bawah Ibu Yanti. Matris dan peran hasil Ibu Yanti saya turunkan menjadi matris dan peran hasil saya. Yang pertama di sini ada terwujudnya keputusan pasien. Di sini saya turunkan menjadi yang pertama menyusun rencana pedoman pelayanan khususnya di keperawatan rawat jalan. Dari indikator yang kedua juga saya turunkan menyusun draft dan mengumpulkan laporan. Terus sampai yang seterusnya saya turunkan dari setiap indikator kinerja pimpinan langsung saya ini. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa indikator kinerja yang akan saya lakukan. Pertama di sini adalah terwujudnya kepuasan pasien. Sasaran kerja saya hanya 1, dan yang di IKI kedua atau indikator kinerja keduanya saya menjabarkan ada 4 sasaran kerja yang akan saya kerjakan, dan seterusnya yang lain. Dari sini singkat ya, dari sini setelah kita menjabarkan peran hasil di sini, maka kita mengisi format ini, format 2 angka Romawi 4B. Ini adalah sasaran kerja kita. Tadi kita mengisi dari atas ya, rencana sasaran kinerja pegawai pendekatan hasil kerja kuantitatif. Ini untuk jabatan administrator kesehatan ahli pertama. Di sini nama pegawai yang dinilai, dan di sebelah kanan ada pejabat penilai kinerja. Untuk sudut atasnya ada Kementerian Kesehatan, dan ini ada periodenya. Karena saya CPNS yang masuknya 1 Maret, maka periode
rencana sasaran kinerja pegawai saya dimulai dari 1 Maret hingga 31 Desember tahun 2022. Selanjutnya di sini kita turun. Di sini ada nomor hasil kerja ya. Dari hasil kerja ini ada rencana hasil kerja pimpinan. Terus rencana hasil kerja, aspek, indikator, dan target. Jadi di sini yang pertama yang kita isi adalah di kolom nomor 2 ini, rencana hasil kerja pimpinan. Jadi yang kita isi di sini adalah dari penjabaran peran hasil yang tadi di kolom 2 Romawi 3 ya. Kita pindah ya ke kolom sheet yang 2.3. Jadi yang saya pindahkan tadi adalah indikator kinerja pimpinan saya, yaitu Ibu Anti. Ya ini ya, yang ini yang warna kuning ini. Yang ini yang saya pindahkan pertama ke sini. Oke, supaya sama ini. Jadi ini. Terus rencana kerja ini adalah apa yang akan kita hasilkan dari indikator kinerja yang kita sudah uraikan tadi ya, uraikan. Jadi dari indikator kinerja yang pertama dari pimpinan saya, terwujudnya kepuasan pasien, maka indikator kinerja individu saya adalah menyusun rancangan pedoman di keperawatan rawat jalan. Hasil yang ingin dicapai di sini adalah ini, terlaksananya rancangan pedoman pelayanan keperawatan rawat jalan. Nah, ini aspeknya adalah kuantitas ya. Terus targetnya di sini 1 pedoman selama periode penilaian. Oke. Ini jadi 1 pedoman selama periode penilaian. Jadi kegiatan yang saya lakukan di sini adalah menyusun rancangan pedoman akan mendukung tercapainya indikator kinerja pimpinan saya, yaitu terwujudnya kepuasan pasien khususnya di rawat jalan. Dan begitupun selanjutnya. Oke. Lanjutnya di sini indikator kinerja yang kedua dari pimpinan saya, itu Nersanti, terwujudnya kepuasan pasien staf keperawatan rawat jalan. Dari sini saya menjabarkan ada 4 indikator kinerja yang akan saya lakukan untuk mewujudkan IKI kedua dari pimpinan langsung saya tadi. Yang pertama ini menyusun draft profil staff. Tujuannya apa? Tujuannya ini supaya ketika staf keperawatan khususnya di rawat jalan ya, poliklinik rawat jalan ada, maka nantinya akan dibuat laporan untuk menyusun rencana kerja dan kemudian untuk menyusun proposal untuk meningkatkan SDM. Tentunya ketika SDM meningkat, maka kepuasan staf itu akan meningkat pula dengan adanya reward peningkatan kompetensi. Dari sini targetnya yang pertama ini menyusun draft, maka target saya adalah 1 draft profil semua tenaga keperawatan khususnya di rawat jalan. Selanjutnya untuk mengumpulkan laporan, ini ada 1 laporan, terus ada 1 rancangan, ada 1 proposal. Ya, ini IKI yang kedua dari pimpinan saya. Terus ada IKI yang ketiga, terwujudnya pelayanan perawatan. Ini karena saya tugasnya adalah administrasi kesehatan, maka akan terkait dengan pelaporan dan draft pelaporan. Kebanyakan akan berhubungan dengan situ. Untuk teman-teman perawat atau tenaga nakes lainnya menyesuaikan ya, akan menyesuaikan. Butir-butir yang ada di indikator kinerja ini tidak lagi mengacu kepada butir jabatan fungsional. Ya, ini dijelaskan berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022 bahwa indikator kinerja individu tidak lagi mengacu kepada butir-butir jabatan fungsional. Ya, itu dia. Jadi butir kinerja yang kita buat di sini di indikator kinerja individu adalah kinerja yang akan kita lakukan
untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pimpinan kita. Karena akan berjenjang. Ketika bawahan mendukung kinerja pimpinan, maka akan mencapai tujuan organisasi yang tertuang dalam rencana strategis pastinya. Ini sampai ke 6 ini adalah indikator kinerja dari atasan langsung saya. Kembali ke format peran hasil. Jadi tidak semua peran hasil ini 12 ini saya buatkan peran hasil saya. Tidak. Ada beberapa indikator kinerja pimpinan saya yang tidak bisa saya intervensi. Saya tidak bisa melakukan kegiatan. Jadi di sini saya isi dengan tidak ada peran. Ya. Itu penjelasan singkat terkait dengan cara menurunkan peran hasil dari pimpinan langsung ke bawahan di bawahnya. Oke, kembali ke format rencana sasaran kinerja. Setelah mengisi kinerja utama ini, di bawahnya ada kinerja tambahan. Karena saya merupakan CPNS baru, belum memiliki kinerja tambahan, makanya ini masih saya kosongkan ya. Ini belum saya isi. Terus di bawah ada perilaku kerja sesuai dengan perilaku kerja ASN yang berakhlak. Jadi ini saya baca di Permenpan nomor 6 tahun 2022. Jadi ekspektasi khusus ini diisi oleh pimpinan langsung kita. Ekspektasi khusus, maka pimpinan akan mengisi di sini. Jadi ketika sama dengan perilaku kerja yang ada di berakhlak ini samping kiri ini, maka untuk ekspektasi khusus ini tidak perlu diisi, kecuali pimpinan misalnya memiliki ekspektasi khusus untuk bawahannya, untuk stafnya, misalkan menjadi role model yang tidak tertuang dalam perilaku kerja berakhlak, itu bisa ditambahkan di sini, ditambahkan di ekspektasi khusus pimpinan. Perilaku kerja sampai dengan kolaboratif, ini sama saja diisi dengan sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Kemudian di bawah, karena saya CPNS tahun 2022 masuk pada bulan Maret, maka di sini saya isi 1 Maret. Bagi ASN PNS yang sudah bertugas sebelumnya, maka di sini diisi 1 Januari ya, 2022. Ini pejabat penilai kinerja. Ada Ibu Yanti Marves Kepner. Ini pegawai yang dinilai ada di sebelah kiri sesuai format ya. Nah, di sini sebelum mengisi kolom di atas, di sini ada keterangan dalam hal rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi adalah hasil kinerja pejabat pimpinan tinggi pada unit kinerja mandiri atau organisasi. Jadi yang kita akan intervensi, yang kita lakukan adalah akan mendukung tercapainya kinerja pimpinan langsung atau pimpinan sakar kita dan organisasi kita. Terus di sini pimpinan dapat memberikan ekspektasi khusus. Seperti yang saya jelaskan tadi, ekspektasi khusus ini ketika pimpinan memiliki keinginan atau harapan yang lebih atau harapan lain dari perilaku kerja. Oke. Mungkin ini tidak terlalu jelas, tapi semoga bisa membantu teman-teman dalam menyusun SKP format terbaru tahun 2022. Yang tidak kalah penting di sini adalah lampiran. Jadi untuk lampiran sasaran kinerja pegawai ini, berdasarkan yang saya baca di Permenpan nomor 6 tahun 2022, ini merupakan untuk menuliskan yang pertama dukungan sumber daya. Ini sumber daya ini apa yang akan kita butuhkan untuk menunjang mewujudkan atau untuk membantu kita dalam bekerja untuk mewujudkan indikator sasaran kinerja kita.
Di sini karena saya CPNS baru, yang pastinya saya membutuhkan komputer, apalagi saya tenaga administrator kesehatan, membutuhkan ruangan dan meja untuk bekerja. Kemudian dari skema pertanggungjawaban di sini, ini hasil kerja yang dilaporkan setiap bulan secara periodik tertentu. Ini saya jabarkan dari target yang saya buat tadi di sasaran kinerja, indikator kinerja saya yang ini yang saya copy masuk ke sini ya. Inilah yang harus dilaporkan kepada pimpinan atau atasan langsung saya dari hasil dari sasaran kerja yang saya susun tadi. Kemudian yang ketiga di sini ada konsekuensi di sini. Apabila kita telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, maka kita bisa mendapatkan reward. Misalnya di sini kita bisa naik pangkat sesuai dengan periode kenaikan pangkat yang seharusnya. Dan apabila tidak bisa memenuhi kinerja kita, maka kita juga bisa mendapatkan sanksi dari kinerja yang tidak baik ya. Jadi sekian ya penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, semoga kita bisa menyusun rencana kerja dan bisa mewujudkan rencana strategis atau tujuan dari organisasi tempat kita bekerja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.